Halo YouTube, thank you udah klik video ini. Dan kali ini kita akan membahas beberapa pembukaan, salah satunya yaitu pembukaan English opening. Nah, di sini kita akan belajar dari tujuannya apa dan variasi-variasi dari English opening itu apa saja. Nah, sekilas info. Nah, kemarin di Super United, nah ini salah satu pembukaan yang sering dimainkan juga oleh hitam ataupun oleh putih juga, kawan. Nah, jadi banyak sekali yang memainkan pattern-pattern seperti bentuk-bentuk dari English opening. Nah, English opening itu apa? Nah, oke, langsung saja kita lihat, kawan ya. Nah, kita lihat di sini di mainline-nya. Nah, di sini, oh, di sini ternyata tidak ada, kawan. Nah, ini ada konsep umum. Nah, langkah C4 adalah serangan sayap yang bertujuan untuk mengontrol kotak D5. Nah, ini berarti masuknya ke aliran modern yang mengontrol petak pusat dari luar kotak pusatnya. Nah, ini memungkinkan ya untuk gajah di C1 dan ratu di D1. Nah, jadi nanti C1 ini untuk gajah dan D1. Nah, ini untuk ratunya bisa naik ya, untuk memasuki permainan dengan menunda ini pengembangan bidak lain. Putih mempertahankan fleksibilitas dan seringkali dapat dialihkan ke pembukaan lain. Nah, jadi pembukaan ini sangat fleksibel, kawan ya, bisa berganti ke pembukaan lain. Nah, seperti misalnya D4, nah itu bisa, atau Queen Gambit. Nah, itu bisa, meskipun tidak sepopuler bidak sentral seperti D4, nah itu, atau E4. Nah, ini banyak dimainkan seperti Mikhail Botvinnik, Bobby Fischer ini juga sering memainkan ini, Anatoly Karpov, Garry Kasparov, dan Magnus Carlsen. Jadi ini termasuk rekomendasi juga untuk teman-teman yang ingin mencoba pembukaan baru ya, yang mungkin sudah bosan dengan pembukaan itu saja dan selalu menang. Nah, bisa coba pembukaan di C4 atau English opening. Oke, kawan. Nah, kita akan lihatkan. Nah, ini C4 ya. Ini untuk langkah awalnya yaitu C4. Nah, di sini jadi kita menggerakkan pion 2 langkah di jalur C atau depan gajah ya. Nah, ini kita ambil contoh 2. Yang pertama mainline. Oh ya, untuk variasinya dulu, kawan ya. Variasinya ada banyak sekali. Ada 1, 2, 3, 15, 16. Nah, ini akan saya bacakan dulu. Jadi 16 variasi dari English opening. Yang pertama ada mainline, ada pokoknya. Jadi ada variasi pokok itu, terus nanti ada symmetrical yang kemarin sering dimainkan, ada Geller Rubinstein, ada Botvinnik seperti. Nah, ini ada Anglo Indian, kita bacakan dari atas ya, kawan ya. Nah, Anglo atau Das Adjodan, ada Carokan System, ada Neo Catalan, ada Anglo Indian, ada Anglo Gunfit, nah ada Queen Indian. Nah, terus ada Mikenaskal, ada Nimzowitsch atau Smyslov, ada Bremen, nah ada Closet, ada tertutup, ada Botvinnik, ada 4 kuda. Nah, banyak sekali ya, ada Symmetry, Geller, Rubinstein, Botvinnik tadi, dan mainline. Nah, jadi ada 16. Nah, ada 16 variasi ya. Jadi untuk kalian yang ingin belajar English opening, nah jadi ada 16 opening yang bisa kalian pelajari satu persatu. Nah, jadi ini ibaratnya sudah lengkap ya, variasinya dibahas secara detail
dan kalian nanti bisa belajar. Ini aplikasi yang saya gunakan yaitu Chess Opener di Play Store. Nah, kita akan ambil contoh yang pertama mainline dulu. Nah, di sini mainline-nya itu cukup bagus kawan ya. Jadi secara teori udah masuk semua, menggerakkan pion, mengeluarkan kuda, mengeluarkan gajah, dan ada rokade seperti itu. Cuma memang ini alirannya yaitu aliran modern yang mengontrol petak pusat dari kejauhan seperti C4 ini kawan. Oke, langsung saja kita latihan. Kita sebagai putih ya kawan ya. Ini ada C4. Nah, ini ada dibalas C5. Ini jalurnya berarti ada, kita ikuti. Nah, kita ikuti seperti ini, kita ikuti. Nah, ini kawan ya, jadi jalurnya adalah jalur fianchetto gajah. Jadi sudah pembukaan. Nah, itu kita lanjutkan ke jalur fianchetto. Nah, itu untuk mainline-nya seperti itu kawan. Dan kita akan belajar lagi di variasi yang kemarin sering dimainkan, yaitu ada symmetrical. Nah, ini mungkin lebih banyak ya. Nah, jadi mungkin ada tujuannya. Oke, ini ada ya yang kemarin. Nah, ini adalah cara yang dapat diandalkan bagi orang kulit hitam, ini maksudnya bidak hitam, untuk menghadapi pembukaan Inggris. Nah, ini untuk hitam berarti ya. Untuk menghadapi pembukaan Inggris, hitam hanya menyalin langkah pertama putih dan mengambil beberapa ruang tengahnya sendiri. Jadi tengah nanti dikuasai oleh hitam dan menirukan gerakan putih saja dan mengambil inisiatif di tengah. Biasanya di garis ini simetri berlanjut untuk beberapa gerakan karena kedua belah pihak memiliki denah yang sama. Jadi kita sebagai hitam, nah tinggal menirukan saja. Nah, putih sering memainkan D4 yang menjadi yang pertama menciptakan ketegangan pion. Nah, jadi ketika nanti putih memajukan pion D4, nah itu sudah mulai nanti ada pertukaran yang terjadi. Oke, langsung saja kawan, kita coba lihat ini yang variasi simetri. Nanti ada 9 garis dan kita bisa latihan. Oke, kita lihat latihan kita sebagai putih saja. Nah, ini kuda dan D4 ya, langsung D4 diambil D4 ya. Nah, oke, C4 langsung D4 ya. Udah dulu kawan ya, udah dulu. Nah, ini D4 dan diambil. Nah, seperti itu kawan ya. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin belajar, ini variasi pertama, yaitu dengan kita memajukan D4. Nah, berarti langsung penyerangan, nanti sifatnya terbuka permainannya, berarti lebih diunggulkan untuk memiliki sepasang gajah kawan. Oke, langsung saja. Nah, ada C4, C5, kuda F3, nah, kuda 4, dan ini jalurnya langsung diambil. Nah, seperti itu kawan ya. Nah, jalurnya langsung diambil ya kawan, langsung dimakan. Oke, berikutnya C4, C5, kuda F3, kuda F6, ada fianchetto. Nah, ini ratu fianchetto ya. Ada C4, kuda fianchetto. Nah, oke, ini yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat ini kawan ya ternyata ya. Nah, tinggal kita memajukan pion, makan balik dengan kuda. Nah, itu kita tinggal menirukan. Ini masih level 1 kawan ya, masih banyak sekali variasi yang lain, nanti lebih banyak. Ini hanya beberapa langkah saja yang bisa kalian tiru, mungkin 4 langkah ya.
4 langkah awal. Jadi kalau kalian bisa hafal ini, nanti kalian tidak akan terjebak di pembukaan awal. Nah, itu enaknya kalau kita tahu teori pembukaan, ya tidak usah berpikir, tinggal kita menghafalkan langkahnya dan nanti akan mencari sendiri. Nah, level-levelnya, tingkat-tingkatannya, kita menganalisa babak tengah. Nah, jadi kita nanti berpikirnya itu hanya di babak tengah saja kawan, ya lebih enak. Ya, ini kita maju makan. Nah, kawan, ini yang ketujuh. Nah, sama menggerakkan kuda, dorongan pion D4. Nah, simetri variasinya seperti itu ya. Jadi kita variasinya ke tengah. Nah, itu kawan. Dan ini variasi ke 8 kawan ya. Nah, di hampir-hampir sama. Nah, itu kawan. Nah, jadi kalian yang ingin bermain English Opening, kalian bisa meniru, dipelajari gerakannya, dan nanti kalian belajar di babak tengahnya. Itu saja yang bisa kita simak di video ini. Terus semangat belajar catur. Salam catur, Gen Una Sumus. Kita satu keluarga.